Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Tuti ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan 2 materi. Yang pertama, membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, membuat simpulan dan memberi komentar terhadap simpulan teman. Materi yang pertama, membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok-tembok, tempat umum, kendaraan, atau tempat yang strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Langkah-langkah membuat poster. 1. Menentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. 3. Menyusun kalimat secara singkat dan jelas. Jadi di dalam poster itu kalimatnya singkat, jelas, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang. 4. Memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. 5. Menulis kalimat dengan huruf yang besar dan warna yang menarik. Nah, ini contoh poster yang dibuat Bu Tuti. Ini poster sarannya atau pesan-pesan untuk yang membaca, lestarikan hewan dan tumbuhan. Bu Tuti yakin kalian pasti dapat membuat poster-poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan lebih kreatif. Nah, tugasnya kalian hari ini, buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Buat di selembar kertas HVS, hasilnya difoto, kirim ke WA Bu Tuti. Membuatnya yang kreatif ya. Untuk pesan tidak harus seperti ini, lestarikan hewan dan tumbuhan, tidak harus seperti ini. Kamu bisa membuat kalimat yang lain. Gambarnya juga tidak harus seperti ini, cari yang lain ya. Jadi kreasi kamu, beri warna yang bagus. Oke, tugasnya membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Paham ya? Oke. Materi yang kedua, membuat simpulan dan memberi komentar terhadap simpulan teman. Pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar cara membuat simpulan. Masih ingatkah kamu caranya membuat simpulan? Ya, saya ulangi ya. Cara menyimpulkan bacaan. Yang pertama, membaca isi teks secara keseluruhan. 2. Menentukan ide pokok pada setiap paragraf. 3. Menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok dari seluruh paragraf. Ini cara menyimpulkan bacaan kita sudah belajar minggu yang lalu.
Kesimpulan yang baik berisikan 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Menggunakan kata hubung jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. 4. Berisi pokok paragraf. 5. Berupa fakta dan jelas. Selain menyimpulkan isi bacaan, kamu juga dapat memberi komentar terhadap simpulan yang dibuat oleh temanmu. Apa itu komentar? Komentar adalah alasan atau tanggapan terhadap sesuatu, baik yang dilihat, didengar, ataupun dibaca. Kemudian diwujudkan dalam bentuk saran, kritik, maupun pujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberi komentar adalah 1. Komentar dalam bentuk dukungan atau kritikan. 2. Komentar bersifat membangun, bukan menjatuhkan. 3. Komentar memberikan alasan yang kuat, disertai fakta dan contoh. 4. Komentar menggunakan 4. Komentar menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif, sehingga mudah dipahami. Contoh komentar kritik. Kebun yang kamu buat sangatlah indah dan rapi, tetapi kamu tidak memberikan pupuk secara rutin, sehingga kebunmu tidak tumbuh secara subur. Ini adalah kritikan. Apa itu kritik? Kritik adalah proses analisa dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman atau memperbaiki sesuatu. Jadi kritik itu disampaikan dengan tujuan supaya yang dikritik itu memperbaiki sesuatu. Dalam contoh di atas, kita memakai kata penghubung yang menandakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya, seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain-lain. Contoh komentar pujian. Kamu sangatlah pandai merawat rumah. Semua tanaman dan hewan peliharaan terlihat bahagia menemani hari-harimu. Ini adalah contoh pujian. Komentar pujian ya. Nah, pujian adalah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keunggulan sesuatu. Dengan kata lain, pujian adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Contoh komentar saran. Kulihat kamu pandai merawat kucing-kucing peliharaanmu. Hampir tidak pernah lupa kamu memberinya makan. Namun, alangkah baiknya
Jika memandikannya paling tidak seminggu sekali, agar kucing-kucingmu juga terlihat lebih bersih dan tidak berbau. Ini contoh saran. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk mempertimbangkan. Saran bisa berupa usulan, anjuran untuk solusi, atau sesuatu hal yang sedang dibahas. Seperti contoh di atas, kita bisa memakai kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, dan lain-lain untuk memberi pendapat kita kepada yang dituju. Ini hampir sama dengan kritikan. Antara saran dan kritik hampir sama. Cuma kalau kritikan bertujuan buat mengoreksi suatu pendapat atau tindakan. Sedangkan saran bertujuan buat memperbaiki suatu pendapat atau tindakan. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.